Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Pada hari ini Minggu 26 Mei 2024, Tresno Tani melakukan pemanenan bawang merah yang sisa kemarin. Ini untuk persiapan benih ditanam apitan atau labuhan satu nantinya di antara bulan 9 dan bulan 11. Idealnya benih bawang merah itu untuk masa dormansi atau masa simpannya untuk keperluan kita tanam itu lebih dari 4 bulan hingga sampai kurang lebihnya 6 bulan. Itu waktu yang ideal untuk kita tanam. Kalau kurang gimana Mas? Kurang nggak apa-apa, asal lebih dari 3 bulan dan kita peges, kita kasih jalan untuk pertumbuhan tunas. Kalau lebih gimana Mas? Biasanya kalau lebih itu daunnya lebih dari 6 bulan maksudnya. Biasanya pertumbuhannya daunnya itu kurang kaku, kurang besar seperti itu. Agak merit lah kalau untuk istilahnya seperti itu ya. Itu pengetahuan umum saja. Oh ya Mas Bos, terima kasih bagi yang kemarin sudah memberi saran waktu pengolahan lahan, waktu pembuatan bedengan atau got. Mas, gotnya nggak kurang dalam, apa nanti nggak beresiko? Ya emang kita menanggung resiko itu. Dan di sebelah utara emang terkena jamur. Ya maklum karena tempatnya itu rendah dan juga gotnya kurang dalam. Apalagi di musim penghujan, jadi ya emang wajar. Tapi alhamdulillah kita bisa mengatasi yang di sebelah selatan. Itu sudah lebih dari cukup. Dan terima kasih nggih untuk saudaraku yang berkomentar atau memberi saran atau memberi masukan Tresno Tani seperti itu. Di saat itu Tresno Tani emang menjawab emang gotnya kurang dalam dan kita ambil resiko. Itu kenapa? Karena ada salah satu pekerja kita saat pembuatan got atau pembuatan bedengan itu yang terkapar ataupun bisa dibilang pingsan saat itu. Mungkin karena emang kondisi tubuhnya melemah, bisa juga karena kecapean, dan juga bisa ada indikasi mengarah ke gimana ya, mengarah ke fungsi organ dari organ jantung beliaunya. Makanya kita juga hati-hati dalam mempekerjakan orang, kita tidak memaksakan kehendak, kita seadanya saja daripada kita mendapatkan resiko yang lebih tinggi apalagi berhubungan dengan nyawa seseorang. Makanya kita toleransi dan kita terima saja, kemudian kita akali bagaimana tanaman ini ke depannya. Dan ternyata benar yang sebelah utara emang terkena jamur, tapi nggak apa-apa, emang itu sudah konsekuensi dan resiko. Yang terpenting kita bisa menyelamatkan yang bagian selatan, yang benih dari beli. Yang benih sendiri kan emang posisinya rendah kan, posisi lahan rendah, got kurang dalam, musim penghujan juga, terus benihnya itu kecil-kecil, makanya kita beresiko terkena penyakit jamur yang sebelah utara. Oke, ini kondisi tanaman yang kita akan buat benih seperti ini. Ini biasanya emang ditinggal karena emang kebiasaan Mbah Kung itu seperti itu. Ada yang belum mentol itu ditinggal. Ini yang lainnya sudah kita ayar. Ini nanti kita tidak pakai pelengkung, kita langsung pakai buka tutup saja, pakai plastik. Kita buat sistem buka tutup, tidak kita pelengkung. Emang musimnya juga emang udah tidak penghujan, tapi dalam 2 hari ini Nganjuk bagian utara ada yang hujan Mas Bos. Dan ini yang terkena jamur. Nah, terkena jamur yang benih beli. Nah, yang luwak-luwak itu loh Mas Bos. Itu ini. Kemudian ini yang benihan kecil-kecil. Benihan kecil-kecil yang benihan sendiri. Nah, tempatnya emang rendah. Dia bisa mentol, tapi yang di sebelah utara sana banyak yang terkena jamur. Nah, kan. Mok-mok Mas Bos. Nggak apa-apa, yang penting kita bisa meminimalkan resiko untuk menulari yang bagian selatan ya. Nah, ini nanti kita proses untuk kita potol saja. Kita membuang generasi buruk. Nah, generasi kalau sudah buruk ini kita buang, jangan sampai kita jadikan benih. Nah, biar nanti untuk kedepannya kita aman ya. Untuk yang kita jadikan benih seperti ini. Nah, ini. Nah, sebenarnya kurang tegak. Ini tegak lurus gini, kalau tegak lurus gini nanti enak. Nutrisi yang ada masih tersisa di daun ini nanti bisa kelorot, bisa turun ke bawah, dan juga tidak
saling tumpang tindih. Tapi pun kalau raya seperti ini, maksudnya kalau musim kemarau seperti ini, walaupun tumpang tindih nggak begitu resiko. Cuma nanti kalau pas panen musim hujan, kalau kita tumpang tindih itu beresiko. Karena umbi yang masih basah menumpangi daun, itu nanti bisa membuat daun itu patah, busuk. Jadi nanti tidak bisa ditali, ya, seperti itu. Nah, ini kurang tegak. Nah, ini nanti kita tidak memakai pelengkung, kita buat sistem buka tutup saja. Oke, kasihan Mbah Kung, ini saatnya kita ikut bantu ngusung ya, kita bantu ngayar. Oke. Untuk yang benih jelek nanti, yang benih kecil-kecil kemarin, bukan jelek sebenarnya, emang benih kecil yang benih beresiko, itu nanti kita buat bumbon saja, kita larikan ke pasar. Nanti yang jelek-jelek buat yang sortiran bisa buat Indofutan. Kalau yang bagus kita jual kilonan dengan kondisi bersih nanti. Maaf Mas Bos, ini sambil minum. Kemarin juga habis jaga malam ya. Mungkin cukup itu informasi yang dapat Tresno Tani berikan. Kita tetap semangat menjalani atau menekuni pertanian bawang merah. Dan selalu belajar, jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita lengah. Kita harus selalu belajar terus karena kita itu merawat tanaman atau makhluk hidup. Beda cerita dengan kita merawat kayak kantoran lah, itu kan teorinya pasti. Kalau tanaman bawang merah teori pasti, tetapi juga harus kita kembangkan di lapangan karena biasanya ada penyakit-penyakit baru, biasanya ada inovasi-inovasi baru untuk menambah produktivitas kita. Jadi kita harus terbuka terhadap ilmu baru tersebut untuk kebaikan kita ke depannya. Seperti itu ya. Untuk Tresno Tani ini nanti gotnya emang harus kita dalamkan lagi. Walaupun nanti musimnya kemarau nggak apa-apa. Nanti sistemnya pokoknya kita harus mencukupi air dan tidak kelebihan air. Gimana caranya pokoknya. Ini nanti mumpung gotnya itu masih agak basah ya. Itu nanti agak empuk nanti kalau kita naikkan ke bedengan. Tidak seperti waktu pembuatan bedengan atau pembuatan got yang tanam kali ini. Semoga nanti di tanam raya kita mendapatkan produktivitas yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk dulur-dulur tetap semangat bertani bawang merah. Mungkin cukup itu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.